setelah kita mengetahui makhraj, tempat keluarnya huruf, setelah kita mengetahui sifatul huruf, sudah bagus bacaannya, kemudian ahkamut tajwidnya sudah bagus, maka tidak kalah pentingnya adalah ilmu waqaf wal ibtida. Ilmu waqaf, cara berhenti, memulai bacaan Al-Quran dan berhenti. Karena ini berkaitan dengan makna Al-Quran. Ada orang bacanya bagus, tetapi tidak memulai, maka mulailah ayat itu dengan permulaan kisah. Jangan mulai baca Quran, tahu-tahu kita mulainya di tengah-tengah kisah. Dan tidak pas maknanya. Atau kita berhenti di makna yang belum sempurna. Ini tidak dianjurkan. Maka dikatakan faslun yambaghi lil qari, fasal seyogyanya bagi seorang qari yang sedang membaca Quran, satu surah, apabila dia memulai bacaan Qur'annya di tengah-tengah surat. Misalkan kita baca surat Al-Baqarah, misalnya tengah-tengah surat. Aw waqafa ala ghairi akhiriha, atau kita berhenti dari bacaan kita tapi enggak di akhir ayat, enggak di akhir surat. Kita baca surat misalkan Al-Ma'un, contoh. Ya, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين صدق الله العظيم. Nah, ini fawailul musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Berhenti di situ. Padahal menyempurnakan maknanya adalah kata-kata setelahnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Siapakah mereka yang celaka dalam salat? Yang lalai dalam salatnya, yang salat di luar waktu salat. Ini makna. Jangan kita, kalau kita pengen berhenti di akhir, di surat yang belum sempurna, misalkan suratnya belum sempurna, kita berhentinya di mana? Harus tahu. Sekarang sudah ada mushaf maudhu'i. Saya punya Quran di rumah. Jadi mushafnya tematik. Dia sudah diwarnakan tentang surga, tentang neraka. Jadi berhentinya itu sudah diberikan tanda-tanda. Kalau dia tidak tahu maknanya, maka cara mulainya, cara berhentinya itu harus tahu. Idza ibtada'a min wasatis surah, kalau seseorang itu memulai daripada tengah surat atau berhenti di akhir surat, berhenti tidak pada akhir surat. Tadi kan enggak berhenti tadi bukan akhir surat, tapi berhentinya salah enggak? Salah, karena maknanya masih berhubungan dengan makna yang setelahnya. Walaupun dia sudah akhir ayat. Akhir ayatnya fawaidul lil musallin, akhir ayat. Tetapi maknanya masih nyambung. Maka ayyabtadi'a min awalil kalam al-murtabit, maka dia mulailah dengan makna yang masih berhubungan dengannya, dimulai sebagian dengan sebagian yang lain. Wa ayyaqifa ala intihail kalam al-murtabit, dan berhentilah di makna yang sudah sempurna, yang masih ada hubungannya dengan sebelumnya. Jadi fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Padahal masih nyambung juga itu. Alladzina hum yura'un, bagian daripada makna fawaidul lil musallin. Contohnya banyak di sini disampaikan, ya. Wal muhsanat dan sebagainya. Maka faqullu hadza, semuanya itu wasyibuhu, dan yang seperti itu alla yabtadi'a bihi, jangan kita memulai di situ. Atau kita berhenti di mana? Tidak memulai di tengah-tengah kisah
atau masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Mulailah dengan permulaan kisah atau berbicara tentang surga, mulailah dengan permulaannya. Misalkan inna lil muttaqina mafaza, itu berkaitan orang mutakin, di bawah jelaskan. Sebelumnya tentang neraka. Ya. Jadi kalau mulai dari awal. Tapi kalau kita pengen berhenti memotong di tengah-tengah, kita berbicara tentang siapa? Orang-orang bertakwa, terus ke bawahnya. Tentang surga, bicara tentang surga. Ya, jadi maknanya biar nyambung. Ya, itu. Jangan berhenti di tengah-tengah. Jangan memulai sesuatu dari tengah-tengah kisah atau tengah-tengah yang maknanya masih ada hubungan dengan sebelumnya, atau jangan berhenti yang kisahnya atau maknanya belum sempurna. Jangan. Ya, al-hajju asyhurun ma'lumat. Jangan berhenti di situ. Masih ada makna yang menyempurnakan dia. Faman farada fihinna al-hajja fala, nyambung terus maknanya. Maka Al-Imam Ali mengatakan, jadi warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Apa tartil? Al-Imam Ali karramallahu wajhah beliau mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi tartil, bacaan dikatakan tartil tidak hanya sesuai dengan ahkamut tajwid, tidak hanya makharijul huruf dan sifatul huruf, maka tartil pun dia bisa memulai bacaan dengan baik dan berhenti dengan baik. Maka dalam waqaf itu ada 3 anwa'ul waqaf. Ya, ada waqaf tam yang sempurna. Ada waqaf hasan, baik. Ada waqaf qabi, tidak baik. Ya. Waqaf qabi ini merusak makna. Berhenti tapi merusak makna. Maka dikatakan Al-Imam Jazari, ya, wa qala Ibnu Jazari, lima lam yakun al-Qur'an ay yaqra' surah aw qissah fi nafsin wahid. Belum dikatakan jangan kasih ijazah sanad orang yang tidak pandai dalam waqaf al-ibtida. Washtarata katsirun minal khalaf 'ala al-mujiz alla yujiza ahadan illa ba'da ma'rifatihi al-waqf wal-ibtida. Jadi para ulama khalaf, ya, para ulama mengatakan jangan kasih ijazah, ya, sanad Quran, ijazah Quran orang yang tidak pandai dalam ilmu waqaf wal-ibtida. Ini enggak sembarangan. Berhentinya gimana, mulainya di mana ayat-ayat Quran. Contoh, kalau kita baca Quran, kullu man 'alaiha fan. Allahu akbar. Berarti Allah enggak ada. Cuma semuanya mati. Kullu man 'alaiha, semua yang ada mati semua. Padahal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang tersisa. Tapi kalau dia berhenti, wa kullu man 'alaiha fan. Shadaqallahul azim, berarti Allah pun akan sirna. Padahal maknanya kullu man 'alaihi wa yabqa, dan akan kekal siapa? Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini rusak makna enggak? Rusak makna. Ya, jadi meniadakan Allah. Allah itu tidak kekal. Dia mengatakan kullu dan semua man 'alaiha yang ada di muka bumi semuanya ini akan sirna. Selesai. Ya, fala taskut, jangan berhenti di situ. Hatta taqra, sampai kita membaca ayat setelahnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini contoh. Ini Bapak penting kalau baca Quran yang, ya, baca terjemah, khusus bagi yang memang belum mengetahui bahasa Arab, dianjurkan baca terjemahnya. Jangan sampai memulai sesuatu kita tidak bisa bahasa Arab. Kita pengen mulai-mulai saja, yang penting ayatnya kita hafal. Tapi mulailah di ayat yang maknanya ini enggak merusak. Ya, itu.
Maka tadi dibilang ada waqaf tam. Apa itu waqaf tam? Waqaf yang sempurna. Alladzi yuhsinul waqf alaih. Jadi orang yang baik wakafnya, berhentinya, dan jadi ketika dia memulai tidak berhubungan dengan sebelumnya, cerita baru atau menjelaskan sesuatu yang baru, ya, misalkan, ya, wa ulaika humul muflihun, baca Al-Baqarah misalkan, alif lam, baca 5 ayat, itu kan sudah sempurna maknanya, sudah sempurna. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kita sedang mentafsirkan atau itu takwa. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sempurna maknanya, karena tafsiran daripada takwa terus sampai kata-kata muflihun. Baru menceritakan kisah orang-orang kafir, tadi menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa. Sempurna maknanya. Ini namanya waqaf tam. Tidak ada hubungan dengan setelahnya, karena setelahnya innal ladzina kafaru, menceritakan tentang orang-orang yang kafir. Yang ini menceritakan tentang hudan lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kan hubungan dengan makna. Ya, itu. Jadi dianjurkan, contohnya seperti ini. Ya, itu. Jadi contoh dikatakan waqaf tam. Ada waqaf boleh berhenti di situ. Ya. Tetapi wala yuhsin al-ibtida bima ba'dah. Ya, tapi tidak berhenti, tidak memulai pada kalimat setelahnya. Contohnya berhenti alhamdulillah. Kalau kita baca Quran apa kita kata alhamdulillah, boleh berhenti. Tapi jangan mulai rabbil alamin. Tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang-kadang napas kita enggak kuat, kita mau berhenti di mana nih? Nah, ini penting sekali. Ya. Terkadang ada yang merusak makna, sangat fatal maknanya. Dia mulai sangat fatal maknanya. ولا يغترن بكثرة الفاعلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون فيها. Ya. Jangan terbujuk oleh banyaknya ahli yang baca. Jadi jangan sampai kita ini baca ngikutin orang yang memang orang ini tidak pandai untuk memulai, karena sering dibaca ayatnya populer, sering dibaca tetapi tidak sesuai maknanya karena sering dipakai orang banyak. Ya, ini jangan sampai kita ikut-ikutan. Yang kita tidak paham, oh, orang ini suka baca ini, oh ini dia. Ya, terkadang maaf, kadang-kadang korek juga bisa seperti itu karena dia tidak paham makna, pengen mulai saja daripada pertengahan kisah atau sebagainya. Jangan ikut-ikutan, tidak maknanya baca. Kalau yang pengen imam ini lihat, khususnya kalau baca yang surat-surat panjang, bagaimana dia harus memulainya. Ya, bagaimana dia harus berhenti, nanti saya di mana, dijelaskan. Lihat maknanya, apakah maknanya ini memulainya masih berhubungan dengan sebelumnya, terkait dengan sebelumnya atau tidak. Ya, atau kita berhenti apakah sudah selesai ini kisahnya atau belum. Kadang-kadang nanggung orang ya, kisah tinggal beberapa. Maka dikatakan la tastahwish turuqal huda liqillati ahliha wa la taghtarranna bi kathratil halikin wa la yadurruka qillatus salikin. Janganlah, kata Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, mengatakan, janganlah engkau resah atas jalan petunjuk sebab sedikit orang yang menapakinya, dan jangan terbujuk oleh banyaknya orang-orang yang rusak. Sedikitnya orang yang menapaki jalan petunjuk tidak terdampak bahaya bagimu. Jadi jangan lihat banyaknya orang baca, tapi lihat mana yang benar baca. Maka ikutin kalau kita baca Quran,
Contohnya kalau kita baca dengar murattal, minimal kita ikutlah, ya. Kalau lagi orang baca murattal, ikut. Ikut apa? Ikut bacaannya. Berhentinya di mana nih? Syekh ini. Mulainya di mana? Ya, itu. Yang kalau kita senang murattal itu kita dengarkan kaset-kaset murattal dan syekh-syekh ya, bukan hanya sekedar. Sekarang kan banyak orang Indonesia misalkan punya suaranya yang bagus tapi tidak ada pemahaman dalam ilmu waqaf. Ikuti para masyayikh. Misalkan dengar Syekh Muhammad Khalil Khusari, Siddiq bin Syawi, ya, kemudian ya, misalkan Syekh Huzaifi, Syekh Ayyub, ya, Imam Madinah. Ya, kita dengarkan dia mulainya di mana, berhentinya di mana. Minimal kita ikuti. Ya, yang baca Imam Masjidil Haram, ya, ulama Mesir, qurra Mesir. Ya, yang mereka memang Syekh Muhammad Khalil Khusari, ya, pakar yang dibilang itu. Maka ketika kita dengarkan bacaan murattal, tidak hanya kita dengarkan gaya bacaannya. Terkadang hanya didengarkan jamalatus shaut, keindahan suara. Tapi enggak pernah kita memperhatikan nih mulainya Syekh dari mana mulai. Dari mana nih? Di mana dia berhenti? Itu diperhatikan. Khususnya ayat-ayat yang panjang. Kalau juz 30 mungkin kita bisa sampai napasnya. Ya, itu. Maka ayat-ayat yang panjang ini kita perhatikan, oh mereka Syekh ini berhentinya di mana? Minimal itu. Kenapa? Karena mereka punya ilmunya. Tidak sekedar populer, oh orang Indonesia misalkan siapa si fulan, suaranya indah, anak remaja, misalkan ada anak-anak kecil, suaranya indah, kita dengerin, kita ikutin nadanya. Belum tentu punya pemahaman dalam ilmu waqaf. Tidak hanya kita dengarkan keindahan suaranya saja, tapi penting kita harus tahu kapan kita mulainya, kapan kita berhentinya. Walihadzal ma'na qala al-ulama qira'atu suratin qasirah bikamaliha afdal min qira'ati ba'di suratin tawilah. Para ulama mengatakan membaca surat yang pendek dengan sempurna lebih utama dengan membaca sebagian surat yang panjang. Ya, biqadril qasir misalkan kita baca di atas yang panjang, kita baca di tengah-tengah, dan panjangnya ini sama sesuai dengan Al-Ikhlas. Misalkan 3 baris sama-sama 3 baris. Maka para ulama mengatakan qira'atu suratin qasirah, membaca surat yang pendek bikamaliha dengan sempurna, afdalu, lebih baik min qira'ati ba'di surah, daripada membaca sebagian surat tapi sebanyak surat Al-Ikhlas misalkan, dia pengen pendek gitu. Fa innahu qad yakhfal irtibat ala ba'din nas. Kenapa? Karena sebagian orang tidak tahu bagaimana berhenti dan memulainya. Dikhawatirkan itu. Ya, jadi sebagian orang enggak paham tentang hubungan antara ayat ini dengan sebelumnya, enggak paham. Fi ba'dil waqat rawabnu Abi Dawud bi isnadin an Abdullah bin Abi Al-Huzail At-Tabi'i al-ma'ruf radhiyallahu an kanu yaqrahuna ay yaqra'u ba'd al-ayat wa yatrukuna ba'daha. Jadi mereka membenci membaca Al-Qur'an sebagian padahal masih berhubungan dengan kisah sebelum, tapi dia udah potong duluan. Kisah Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Di situ padahal maknanya masih nyambung kisahnya Nabi Adam atau kisahnya Nabi, banyak kisah-kisah para nabi dalam Al-Qur'an, minimal maknanya tidak rusak. Maknanya sempurna atau baik, jangan sampai yang qabih. Waqaf tam, waqaf hasan, ada waqaf qabih, waqaf yang jelek kalau kita berhenti merusak makna. Ini penting. Nah, jadi maka diperhatikan. Ya, kecuali memang, dan orang pun yang sudah hafal Quran, dia biasanya sebagian masjid dalam sholatnya dan harus pandai-pandai. Tidak penting yang penting awal apa? Awal atasan ini, ya, lembaran pertama, enggak mesti. Ya, enggak mesti lembaran akhir bawah, enggak mesti. Ya, karena terkadang enggak sempurna juga. Oh, saya pengen ngambil satu halaman. Nah, ini yang enggak berpatokan gitu. Enggak patokan, bukan begitu. Bukan satu halaman. Terkadang enggak berhenti di situ.
Ya, kenapa? Karena maknanya belum sempurna. Dan ilmu ini dikatakan kondisi yang dimakruhkan dalam membaca Al-Quran kalau kita membaca yang maknanya belum sempurna. Kisahnya belum sempurna. Maksudnya belum tersampaikan. Kayak tadi, ya kullu man 'alaiha fan, berhenti. Bagus enggak maknanya? Berhenti situ bagus enggak? Ya, kalau berhenti situ boleh, tapi ayatnya bacakan. Jangan berhenti. Kullu man 'alaiha fan, Allahu akbar. Fawailul lil musallin, Allahu akbar. Shadaqallahul azim. Ini kan rusak. Rusak enggak? Rusak. Maka pentingnya sekarang kalau kita baca Quran, baca tarjamah. Minimal maknanya kita tahu. Yang kita baca. Ya, maknanya kita tahu, yang punya hafalan banyak dengan ingin baca surat-surat yang panjang misalkan, maka mulai baca Al-Quran, lihat artinya dan lihat kisah-kisahnya dalam Al-Quran. Sekarang kan juga dalam tarjamah ada tematik juga sudah ada disebutkan di kisah ini dan sebagainya agar tidak merusak makna. Mungkin kita jangan dengarnya biasa-biasa saja kalau nggak paham. Yang penting suaranya bagus, hafal Quran, nggak gitu juga, nggak jadi patokan, nggak jadi patokan. Yang hafal Quran yang nggak jadi patokan, apalagi yang kagak hafal Al-Quran. Nah, ini penting sekali. Kemudian beberapa kondisi yang dimakruhkan dalam membaca Al-Quran. Faslun fi ahwalin tukrahu fiha al-qira'ah. Fasal tentang kondisi yang dimakruhkan dalam baca Quran. Ya'lam anna qira'at al-Quran mahbubah al-itlaq. Baca Quran itu sunnah. Disunnahkan secara mutlak. Illa fi ahwalin makhsusah, kecuali dalam beberapa keadaan. Ja'a syar'u bin nahyi. Dalam syariat dilarang baca Quran di situ. Di sebagian keadaan baca Quran kan mahbub, disunnahkan. Tapi ada sebagian keadaan kita dimakruhkan untuk membaca Quran. Ya, sampai disebutkan oleh Imam An-Nawawi, disebutkan sendiri. Yang pertama, fatukrahul qira'atu fi halatir ruku' was sujud wa tasyahhud wa ghairiha min ahwalis shalah siwal qiyam. Yang pertama, pada saat ruku. Ruku itu jangan baca Al-Quran. Jangan. Pada saat sujud, jangan. Sujud itu suruh banyak doa, bukan suruh baca Quran. Tidak boleh. Makruh kita baca Quran dalam ruku, dalam sujud. Jangan. Maka wa ammar ruku fa'azzim bihi rabbak. Kalau kita lagi ruku, agungkan Tuhanmu. Subhan rabbil azim, subhan rabbil azim. Sebanyak-banyaknya subhan rabbil azim. Kalau dia jadi makmum. Oleh imam, ya sunnahnya taslis 3 kali. Tapi kalau makmum, imam belum kelar-kelar, kita baca wa ammar ruku fa'azzim bihi rabbak. Wa ammas sujud fa'aktsir minhu du'a. Kalau sujud banyakin doa. Ya. Maka makruh dikatakan fatukrahu qira'atu fi halatir ruku'. Ya, makruh membaca Al-Qur'an ketika dalam keadaan ruku', atau dalam keadaan sujud. Ya, wa tasyahhud, dan dalam tasyahhud di dalam salat dan tempat-tempat lain selain kondisi berdiri. Kalau berdiri baca Quran, ya itu setelah Fatihah, ya. Wa tukrahu al-qira'atu bima zada 'ala al-Fatihah lil ma'mumi fi as-salatil jahriyah idza sami'a qira'atal imam. Membaca selain surat Al-Fatihah bagi makmum pada saat mengerjakan salat jahar dengan catatan dia dapat mendengar bacaan imam. Jadi kalau kita lagi salat, imamnya baca Fatihah, kita jangan baca surat. Dengarkan bacaan imam. Imamnya belum kelar Fatihah, makmum baca surat, makruh.
Ya, maka dengarkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Itu Fatihah. Jadi kalau imam baca Fatihah kita dengerin. Jangan baca selain Fatihah. Ya, kita dengarkan bacaannya, imam selesai baru kita baca Fatihah. Ya, ada namanya as-sakatat dalam mazhab Syafi'i. Namanya sakatat. Jadi ketika imam baca surat, kita jangan baca Fatihah, kita baca surat. Makruh. Ya, itu. Kapan lagi? Wa tukrahu halatal qu'udi 'alal khala'i wa fi halatin nu'as. Wa kadza idza ista'jama 'alaihi al-Qur'an wa kadza. Yang selanjutnya pada saat duduk di tempat buang hajat, kamar mandi, tempat WC, toilet, baca Quran. Baca Quran sunnah enggak? Sunnah, cintai, disukai. Tapi karena nyanyi aja tidak boleh, apalagi ngaji. Ya, sambil ngaji makruh tuh Pak. Di kamar mandi sambil, kadang-kadang orang di kamar mandi kasih TV. Itu buat nana lama-lama di kamar mandi. Orang kaya, ya, orang kaya ada TV-nya di kamar mandi. Biar dibuat gimana? Jangan lama-lama. Tempat yang makruh, tempat yang kotor jangan berlama-lama. Tempat buang hajat. Ya, karena kan lihat ada orang kaya di dalamnya ada TV. Jadi nyaman, ya makruh. Ya. Kapan lagi baca Quran? Makruh pada saat ngantuk. Ngaji ngantuk. Akhirnya bacaan nggak sempurna. Kalau ngantuk sunnah wudu. Bapak ini kalau lagi ngaji baca Quran ngantuk wudu. Itu sunnah. Misalkan saya maghrib sholatkan udah punya wudu ya. Kemudian nunggu isya sambil ngaji saya di masjid. Misalkan. Ya. Terus saya ngantuk. Wudunya sunnah. Enggak membatalkan wudu, kita wudu enggak batal, tapi pahala, dapat pahala. Kenapa? Sunnah. Ya, tajdidul wudu kalau kita lagi ngantuk baca Quran sunnah. Kita niat nawaitul wudu'a sunnah. Bukan nawaitul wudu'a raf'il hadas, bukan saya mau saya niat wudu mengangkat hadas. Dia enggak batal salat, enggak batal wudunya. Jadi jangan salah niat. Saya niat wudu sunnah lillahi ta'ala. Jadi bukan saya niat wudu untuk mengangkat hadas. Ini enggak batal. Tapi karena dia ngantuk, biar Quran ini kalau kenapa makruh? Takutnya kalau lagi baca Al-Quran, ya dia ngantuk-ngantuk nanti berhentinya tidak jelas. Ya, itu makruh. Kemudian pada saat qari sukar membaca Al-Quran, idza sta'jama 'alaihi al-Quran. Kalau saat qari sukar membaca, kita enggak ini kayaknya ayatnya berhenti dulu. Ya, jangan baca makruh. Ayat-ayat yang kita sulit ya kita pelajari dulu dengan guru. Ada kita baca ayat Quran yang kita bacanya salah-salah mulu, tersengkal-sengkal karena ayatnya bacaannya ini susah, sulit, makhrajnya tebal semua, tajwidnya. Ngaji dulu dengan guru, baca lancarkan. Kapan lagi? Halatal khutbati liman yasmauha. Ya, pada waktu khutbah ketika dapat mendengarnya. Lagi khutbah, lagi ngaji kayak begini nih, dia ngaji. Ya. Ya makruh. Amalan lebih kalau dia lagi majlis begini dia ngaji. Ya. Lagi dengerin khutbah ceramah. Wala tukrahu liman la yasma'uha bal tustahabu hadza wa bil mukhtaris sahih. Dan tidak dimakruhkan bagi siapa yang tidak mendengarnya, akan tetapi disunnahkan menurut pendapat yang sahih yang dipilih. Khutbah Jumat, khotib lagi khutbah, alhamdulillah dia ngaji. Ya, dikira ngajinya dia lebih baik, padahal ngajinya dia makruh. Jadi ngaji ini bagus, tapi pada keadaan tertentu tidak baik. Pada keadaan tertentu, maka kita tahu dalam keadaan apa. Yang pertama dalam keadaan ruku, sujud, dan selain qiyam dalam salat. Yang kedua, membaca selain surat Al-Fatihah. Kita baca surat-surat yang lain. Jangan pada saat duduk di tempat-tempat buang hajat, jangan buang hajat. Pada saat ngantuk, pada saat ya kita membaca ayat-ayat yang sukar,
Ya. Kemudian pada waktu khutbah. Ya. Jadi dengarkan, ambil ilmu. Waja'an Tawusin karahatuha wa an Ibrahim an-Nakhai adamul karaha. Sebagian ulama mau dia dengerin mau kagak enggak boleh baca Quran. Menghormati ada orang yang khutbah. Lagi taklim begini ada yang ngaji. Kira-kira terganggu enggak? Apalagi ngajinya melakukan kencang. Oh, gitu ya. Nah, jangan. Fa yajuzu ayyujma'a baina kalamaihima bima qulna kama dzakarahu ashabuna. Sebagian ulama menggabungkan dua. Kalau memang pengen baca, ada pendapat yang lebih ringan lagi. Kalau memang dia lagi di majelis ilmu, dia nggak mau ini, ya dia bacanya pelan dalam arti dia. Tidak usah dikeraskan suaranya. Ini jalan tengah. Ya itu. Wala tukrahul qira'atu fit tawaf. Hadza madhhabuna. Tidak dimakruhkan. Kalau kita tawaf tidak hafal bacaan kita, bacaan tawafnya, maka boleh sambil tawaf baca Quran. Pernah nggak lihat orang lagi tawaf pegang Quran? Dia boleh. Sunnah boleh, nggak makruh. Wah, orang ngapain tawaf baca Quran? Dia nggak hafal doanya. Wala tukrahu al-qira'atu fit tawaf. Ini dalam mazhab Syafi'i yang kuat, boleh mengganti bacaan tawaf kita baca Quran sambil 7 kali sambil baca Quran. Boleh. Ya, itu. Jadi boleh baca ayat, misalkan kita udah baca ayat surat-surat yang kita hafal, boleh. Ya, wala tukrahul qira'atu fit tawafi hadza madhhabuna. Ya. Membaca Quran pada saat tawaf tidak dihukumi makruh menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Qala aktsarul ulama wa hakahu Ibnu Munzir an Atha wa Mujahid wa Ibnu Mubarak wa Abi Thawr wa ashabir ra'i. Ya. Mayoritas ulama juga berpendapat demikian. Jadi tidak hanya Imam Syafi'i saja, mayoritas ulama tadi Imam Ibnu Munzir, An-Atha, Mujahid, Mubarak, wa Bithur ashabu ar-ra'i mengatakan tidak makruh, tidak hukumnya tidak makruh kalau lagi tawaf baca Quran. Sunnah juga boleh. Artinya enggak dimakruhkan, enggak dibenci, boleh dilakukan itu. Jadi kalau kita pengen tawaf baca Quran boleh. Kita enggak hafal doanya kan. Misalkan lagi namanya haji plus kan gitu. Ya datangnya enggak pakai ini, pulangnya duluan haji plus kan. Datangnya belakangan, pulangnya duluan ya, buru-buru singkat belum mau belajar, mau ngapalin udah susah, banyak bisnis kan. Udah baca aja ikhlas dibaca, betul-betul ikhlas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati rabbana atina terus rabbana atina terus. Boleh enggak? Boleh. Wala tukrah, enggak. Tidak dihukumi makruh. Wa hukiya 'anil Hasan al-Basri wa Urwa bin Zubair wa Malik karahatul qira'ah fi at-tawaf was sahih al-awwal. Walaupun sebagian mengatakan Hasan al-Basri wa Urwa bin Zubair wa Malik mazhab Maliki hukumnya makruh. Tapi yang sahih dikatakan was sahihu al-awwal. Pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama menyatakan hukum membaca tidak makruh. Ya, hukum membaca Al-Quran ketika tawaf tidak makruh, boleh. Waqad taqaddama bayanul ikhtilafil qira'ati fil hamami wa fit tariqi wa fi man fi famihi najasun. Ya. Adapun perbedaan pendapat ulama tentang hukum baca Al-Quran di tempat pemandian. Ada kalau di Turki tempat pemandian, tapi tidak ada WC-nya, tidak ada. Namanya hamamat. Di Maroko ada hamam, ada kalau kita apa ya? Spa tuh ya. Khusus mandi itu yang air hangat saja, tempat komunitas tapi sedang buka aurat sih. Ya, tempat-tempat mandi, bedroom apa itu ada ya. Itu ikhtilaf ulama. Kalau di Turki ada namanya hamamat ada. Waqad taqaddama tentang bagaimana baca Quran di hamamat, itu ikhtilaf ulama. Kemudian membaca dan orang yang di mulutnya terdapat najis. Ya, gimana kalau lagi di mulutnya ada najis? Ya, ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Maka diperhatikan. Ya, walaupun secara umum membaca Al-Quran mustahab, disunnahkan. Ya, itu. Ya, mungkin ini saja. Ya.
Pembahasan kita yang pertama, diperhatikan kalau kita pengen baca Quran, kapan kita mulai, kapan kita berhenti, dan jangan sampai merusak makna, jangan sampai merusak arti. Yang kedua, baca Quran, tapi jangan sampai kita membaca di tempat-tempat yang dimakruhkan, hukumnya makruh. Ya, yang sebagaimana tadi disebutkan pada saat ruku, sujud, tasyahud dan tempat-tempat selain berdiri. Kemudian baca ketika imam baca surat Al-Fatihah, ma'mum baca surat-surat selain Fatihah. Kemudian pada saat di tempat pembuangan hajat. Jadi beda. Kalau kita kan kamar mandinya sudah ada WC-nya sekalian. Ini yang hamam itu pemandian nggak ada WC-nya. Buang hajat enggak dipisah. Jadi emang kamar mandinya ada khusus. Hajat ada khusus buat mandi. Biasanya ini namanya hamamat. Yang ini hukumnya beda. Ya, kalau yang kamar mandi, yang WC ini, toilet yang ada WC-nya makruh. Tapi kalau hamamat, ulama berselisih pendapat tentang hukum tersebut. Tapi ahsannya enggak usah. Ya, karena situ banyak orang-orang membuka auratnya, tidak layak dibacakan, orang-orang daripada telanjang dibacakan. Ya, itu. Kemudian pada saat ngantuk, maka ahsannya kalau lagi ngaji ngantuk wudu. Lagi ceramah dengerin juga wudu. Ya, itu. Pada saat qori suka membaca Quran, lagi baca Qurannya sulit, jangan dilanjut, berhenti. Jadi kita lagi ngaji susah amat ini ngaji kita, bacaannya susah. Takutnya salah-salah, makin banyak. Terkadang udah susah pakai suaranya nyaring lagi. Kita sering dengar orang ngaji, mana bacanya hancur, ya, kemudian susah, kerasin suaranya. Kita mau benerin, ntar orang tersinggung, ini lagi ngaji. Ntar dikira orang ngaji nggak boleh. Nah ini kan repot kadang-kadang. Ya, bacanya salah-salah, ditegur marah. Ya, diperbaiki nggak mau, nah ini yang repot nih. Ya, itu. Maka belajar baca Quran pakai guru, maka kita penting sekali karena ini amalan yang ibadah yang gampang untuk baca Quran. Ya, itu. Tapi butuh bimbingan, tidak tahu bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, mungkin ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya.